Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Anne, seorang pengacara yang khusus menangani anak-anak bermasalah dengan hukum. Saat ini, Anne ditugaskan untuk mendampingi seorang remaja perempuan. Anne sempat mengajukan beberapa pertanyaan kepada remaja tersebut mengenai kenakalan yang dilakukannya. Namun remaja itu merasa tidak nyaman karena Anne terkesan menyudutkannya. Anne menjelaskan bahwa remaja tersebut terus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena nantinya pengacara pembela akan menggunakan pertanyaan tersebut untuk melindungi kliennya. Anne juga mengingatkan bahwa banyak korban yang justru menjadi tersangka karena tidak tahu cara menghadapi pertanyaan jebakan seperti yang dia ajukan tadi. Suatu hari, suami Anne yang bernama Pierre harus menjemput anak dari pernikahan sebelumnya yang bernama Theo. Theo baru saja disekor oleh pihak sekolah karena kenakalannya dan ibunya tidak bisa membelanya. Pierre ingin mengajak Theo tinggal bersamanya selama masa skorsing tersebut. Saat itu, Anne juga harus mengantar kedua anak mereka ke tempat latihan kuda. Anak-anak tersebut bernama Serena dan Angela yang sebenarnya adalah anak adopsi dari Pierre dan Anne. Suatu hari, Anne pergi ke salon milik kakaknya yang bernama Mina. Selain untuk mempercantik diri, Anne juga ingin bertemu dengan Mina. Mina adalah seorang janda dengan anak satu yang masih tidak akur dengan mantan suaminya. Setelah kembali ke rumah, Anne mendapati rumah yang berantakan karena ulah Theo. Dia kemudian menasihati Theo untuk selalu menaruh pakaiannya di dalam lemari agar lebih rapi. Theo sebenarnya tidak terlalu menyukai Anne dan juga membenci Pierre karena dia merasa Pierre telah meninggalkan dia dan ibunya. Meskipun begitu, Theo bisa akrab dengan Serena dan Angela. Suatu malam, Pierre bercerita bahwa ia sangat kesal karena pemerintah mencurigai perusahaannya tidak membayar pajak. Padahal selama ini perusahaannya selalu membayar pajak tepat waktu. Pierre merasa pemerintah tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih mengingat Pierre sudah membuka ratusan lapangan pekerjaan. Mengetahui Pierre sedang kelelahan, Anne mengajaknya untuk beristirahat. Namun Pierre malah mengajak bermain futsal yang membuat Anne menjadi senang. Sayangnya, kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena permainan tersebut hanya berlangsung sangat singkat. Keesokan paginya, Pierre merasa kesal pada Theo karena Theo tidak mengindahkan ucapannya. Pierre lalu mengambil ponsel Theo. Theo meminta Pierre segera mengembalikan ponselnya karena Pierre tidak berhak mengambilnya. Pierre yang tidak ingin Theo semakin membencinya, akhirnya terpaksa mengalah dan mengembalikan ponsel tersebut. Siang harinya, Anne pergi bersama Mina dan kemudian pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, Anne sangat terkejut melihat rumahnya telah dibobol maling. Setelah diperiksa, ternyata ada satu tas milik Anne yang hilang. Dia segera menelpon Pierre untuk memberitahu kejadian tersebut. Ketika Theo sudah pulang, Anne meminta dia untuk memeriksa barang-barangnya apakah ada yang hilang. Suatu hari, Anne meminta seorang remaja bernama Sarah yang menjadi kliennya untuk datang ke kantornya. Sarah sebelumnya mengajukan permohonan agar bisa tinggal bersama ayahnya yang bernama Efrar setelah ibunya meninggal. Beruntung pengadilan mengabulkan permohonan tersebut. Ketika di rumah, Anne mencuci pakaian dan sebelum memasukkannya ke mesin cuci, Anne memeriksa saku semua pakaian yang akan dicucinya termasuk pakaian Theo. Di salah satu saku, Anne menemukan gantungan kunci yang diberikan Serena dan Angela kepada Theo. Anne terkejut karena kemarin dia menemukan gantungan kunci itu di halaman depan, lalu mengambilnya dan menaruhnya di dalam tasnya yang hilang. Karena itu, Anne menyadari bahwa Theo lah yang membobol rumah mereka sendiri dan mencuri tasnya. Kemudian Anne meminta Theo untuk mengembalikan barang-barang yang dia curi termasuk tasnya. Namun Theo menolak. Anne kemudian mengancam akan melaporkan Theo kepada ayahnya dan polisi. Theo justru malah menantang balik Anne karena dia tidak takut. Anne kemudian berkata bahwa dia tidak akan melaporkan Theo, tetapi dengan syarat bahwa Theo harus bisa beradaptasi dengan semua anggota keluarga mereka di sini. Dan beruntung Theo bersedia melakukannya. Suatu hari Anne pergi berenang bersama Serena dan Angela.
Dia kemudian mengajak Theo untuk ikut bersama mereka. Liburan dadakan ini membuat Theo semakin dekat dengan Serena dan Angela. Dan tidak hanya itu saja, Theo juga mulai akrab dengan Anne. Sejak saat itu, Theo lebih terbuka untuk berbincang dengan Anne tentang berbagai hal. Bahkan Theo menyarankan agar Anne membuat tato seperti yang dimilikinya. Suatu malam, Theo mengajak teman kencannya yaitu Amanda untuk main ke rumah. Ketika mereka pergi ke kamar, pikiran Anne mulai melayang kemana-mana, mencoba menebak apa yang sedang dilakukan oleh Theo. Ketika akhir pekan tiba, Pierre mengundang teman-temannya untuk makan siang bersama. Namun acara tersebut membuat Anne merasa bosan karena hanya mendengarkan ocehan Pierre yang ingin menjadi pusat perhatian. Akhirnya, Anne memutuskan untuk pergi minum bersama Theo ke sebuah bar untuk menghilangkan kebosanannya. Di sana, Anne bertanya kepada Theo apakah dia masih berpacaran dengan Amanda karena Amanda sudah jarang datang ke rumah. Theo menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak berpacaran. Hubungan mereka hanya sebatas persahabatan dan tidak pernah melibatkan perasaan romantis. Kemudian Theo bertanya kepada Anne apakah dia memiliki perasaan romantis terhadap ayahnya. Anne hanya menjawab bahwa di usianya yang sekarang tidaklah waktunya lagi untuk berpindah-pindah pasangan. Dia mengatakan bahwa dulu ibunya sering berpindah-pindah pasangan dan itu membuat Anne merasa tidak nyaman. Setelah itu, Theo pun pergi karena mendapatkan pesan dari seseorang. Ketika Anne kembali ke rumah, Pierre merasa sedikit marah karena Anne tiba-tiba menghilang, membuatnya merasa Anne tidak menghargai tamu mereka. Namun, Anne juga merasa kesal karena Pierre membuat suasana menjadi membosankan. Suatu hari, Pierre harus pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Malam itu, Anne datang ke kamar Theo dan melihat Theo sedang menonton sesuatu yang menarik. Theo mengajak Anne untuk bergabung menonton bersama. Tanpa alasan yang jelas, mereka tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk bermain futsal. Setelah selesai, Anne meminta Theo untuk melupakan kejadian tersebut karena dianggap sebagai kesalahan. Dia juga meminta Theo untuk tidak memberitahu siapapun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ketika Pierre kembali dari urusan bisnisnya, Anne memberitahunya bahwa dia telah membelikan laptop untuk Theo. Alasannya adalah agar Theo tidak terlalu sering menggunakan handphone. Namun sebenarnya Anne memberikan laptop tersebut karena mulai merasa memiliki perasaan terhadap Theo. Suatu hari, Theo meminta Anne untuk menceritakan tentang dirinya sambil merekam obrolan tersebut. Dari situlah terungkap alasan Pierre dan Anne memutuskan untuk mengadopsi anak karena Anne tidak bisa hamil. Theo mengajukan berbagai pertanyaan, salah satunya mengenai pengalaman pertama Anne, namun Anne menolak menjawab dengan alasan membuatnya sedih. Theo yang menyadari bahwa Anne mungkin mengalami trauma dari pengalaman tersebut, dia pun segera meminta maaf. Hal itu membuat mereka terbawa suasana dan kembali bermain futsal melupakan perjanjian sebelumnya. Pada suatu hari saat ulang tahun Serena, Theo terus mendekati Anne. Hal ini membuat Anne khawatir karena jika ada yang melihat mereka, pasti akan menjadi masalah besar. Setelah acara membuka kado, Serena meminta Anne untuk mengisi pistol air hadiah dari temannya. Saat itu, Theo tiba-tiba muncul dan memaksa Anne untuk bermain futsal bersamanya. Merasa situasinya aman, Anne pun menyetujuinya. Namun tanpa sengaja, Minnie melihat semua kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, Anne memutuskan hubungannya dengan Theo. Selain karena mereka telah melakukan kesalahan, Anne juga takut jika hal tersebut terbongkar dan akan menjadi aib bagi keluarga mereka. Theo sebenarnya tidak ingin mengakhiri hubungan ini karena dia sangat menyukainya. Suatu hari, Pierre memberitahu Anne bahwa Minnie menelponnya, namun Pierre tidak tahu tujuannya karena Minnie tidak memberikan informasi apapun. Hal ini membuat Anne khawatir jika Minnie akan mengadukannya. Pierre kemudian mengatakan bahwa dia akan pergi bersama Theo selama 1 minggu dengan harapan bisa lebih dekat dengan anaknya. Anne semakin khawatir akan kemungkinan Theo membongkar rahasia mereka.
Oleh karena itu, dia ingin ikut bersamanya, namun Pierre ingin pergi hanya berdua dengan Theo. Malam itu, Anne terlihat sangat cemas karena Pierre tidak mengangkat teleponnya. Dia memutuskan pergi ke kamar Theo dan mengambil kaset rekaman percakapan mereka. Anne berencana untuk memusnahkannya sebagai langkah antisipasi jika Theo memberitahu Pierre tentang hubungan mereka sehingga Theo tidak akan memiliki bukti apapun. Esok harinya, Anne terus kepikiran karena Pierre tidak pernah menelponnya setelah pergi dengan Theo. Setelah kembali ke rumah, Anne menemukan Pierre sudah pulang. Anne semakin khawatir jika Theo sudah memberitahunya, terutama karena Theo tidak berada di sana saat itu. Saat sedang makan malam, Pierre menyindir Anne dengan menceritakan bahwa dia dan Theo memasang racun tikus karena merusak pipa saluran air. Mereka terpaksa menyingkirkan tikus tersebut karena tidak semua kerusakannya bisa diperbaiki. Setelah anak-anak tidur, Pierre langsung mengajak Anne berbicara secara pribadi. Kecurigaan Anne ternyata benar bahwa Theo sudah memberitahunya. Namun, Anne langsung membantah dengan menuduh Theo berbohong dan mengarang cerita karena Theo tidak menyukai dirinya. Menurut Anne, Theo melakukan ini untuk memisahkan mereka karena merasa Anne sudah merebut Pierre dari ibunya. Anne mengatakan jika itu yang Theo inginkan, maka dia akan pergi dari sana sekarang juga. Pierre yang percaya pada Anne meminta maaf dan memohon agar Anne tidak meninggalkannya. Esok harinya, Pierre mencoba berbicara dengan mereka berdua. Dia meminta Theo mengaku bahwa dia sudah memfitnah Anne dan meminta maaf karena atas tuduhan tersebut. Meskipun Theo membantah bahwa dia berbohong, Pierre lebih percaya pada Anne dan tetap menuduh Theo sudah berbohong. Pierre meminta Theo untuk mengaku atau harus pergi dari rumah tersebut, dan akhirnya Theo lebih memilih untuk pergi dari sana. Suatu hari, Theo mendatangi kantor Anne tiba-tiba untuk meminta Anne memberitahu Pierre bahwa dia tidak berbohong. Namun, Anne menolaknya karena itu bisa menghancurkan keluarganya. Theo mengancam akan melaporkan Anne jika dia tidak menuruti permintaannya. Namun, Anne tidak terpengaruh karena yakin tidak ada yang akan percaya pada Theo, karena Theo sendiri dikenal sebagai anak problematik yang banyak memiliki masalah. Apalagi sekarang Theo tidak memiliki bukti apapun. Pada saat malam Natal, Sarah datang ke rumah Anne membawa bunga sebagai ucapan terima kasih karena Anne telah membantunya. Karena ayahnya sedang sakit, Sarah akan tinggal bersama keluarga angkatnya untuk sementara waktu. Minnie juga terlihat ada di sana malam itu dan berkelakuan seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pierre kemudian memberikan gelang mahal pada Anne sebagai kado Natalnya. Suatu hari Anne dipanggil oleh advokat pembela anak lain bernama Farad. Ternyata Theo menggunakan jasa Farad untuk menuntut Anne. Sebagai rekan, Farad menawarkan solusi damai dengan membayar uang kompensasi sesuai permintaan Theo. Jika Anne menolak, mereka akan membawa kasus ini ke pengadilan. Anne yang sangat memahami kasus semacam ini, menyadari bahwa dia bisa terbukti bersalah jika kasus tersebut sampai ke pengadilan. Oleh karena itu, dia menerima permintaan Theo dan Farad. Malam harinya Theo tiba-tiba datang ke rumah mereka dalam keadaan mabuk. Beruntungnya, Anne bangun lebih awal daripada Pierre sehingga dia bisa langsung menghadapinya. Ternyata Theo datang karena masih ingin mengajak Anne untuk bermain futsal. Meskipun Anne sempat menolak dan meminta Theo pergi, dia akhirnya luluh juga. Setelah pertandingan futsal selesai, Anne kembali ke dalam rumah. Pierre yang sudah bangun bertanya apa yang terjadi. Anne hanya menjawab bahwa Theo datang dalam keadaan mabuk dan dia sudah memesan taksi untuknya agar Theo bisa pergi dari sana. Lalu film pun selesai.